Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Devi Siloto. Pada malam hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang saya ambil di dalam Matius 23 ayat 12. Saya bacakan terlebih dahulu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Renungan pada malam hari ini saya berjudul Jadilah Orang yang Rendah Hati. Ketika kita berbicara tentang rendah hati, secara tidak langsung itu pasti kita berpikir kalau rendah hati itu adalah sebuah sikap yang bijak, yang dimana kita itu bisa memposisikan diri kita, tidak merasa lebih benar dari orang lain, tidak merasa lebih tinggi jabatannya dari orang lain, tidak merasa wah saya lebih pintar nih dari si A, seperti itu. Nah, orang yang rendah hati terkadang menunjukkan sikap yang dimana dia mau mendengarkan pendapat orang lain, dia mau menerima saran dari orang lain serta kritikan kritikan yang berasal dari orang lain gitu. Karena orang dengan rendah hati seringkali berpikir wah mungkin saran, mungkin kritikan dari orang lain itu sangat penting buat saya untuk saya membangun diri menjadi lebih baik untuk kedepannya. Lalu bagaimana sih kita dapat melihat bahwa orang lain itu punya kerendahan hati? Ada beberapa tandanya. Yang pertama yaitu berani mengakui kesalahan. Karena setiap manusia pasti punya gengsi ya. Tapi karena kalau punya gengsi yang tinggi, hanya sedikit orang yang berani mengakui kesalahannya sendiri, baik di depan temennya, di depan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahannya lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Padahal ketika kita berani mengakui kesalahan, mungkin kita akan dihujat, mungkin kita akan dicaci maki, tetapi itu pasti tidak akan berlangsung lama. Berbeda dengan kita malu untuk mengungkapkan kesalahan kita, karena seperti tadi, gengsi yang tinggi. Karena orang pasti mikir, kalau saya akui pasti saya dihujat, pasti saya dicaci maki, mending saya simpan aja deh biar saya aman, cari aman. Padahal sebenarnya kalau kita menyimpan kesalahan itu lebih parah lagi gitu, ketika orang lain mengetahui kesalahan kita itu di belakangan. Tapi ketika kita berani mengakui kesalahan kita secara langsung di depan orang lain, apa yang kita perbuat, pasti mungkin tetap kita akan dapat caci maki, kita akan dapat hujatan dari orang, tetapi itu tidak akan berlangsung lama, karena pasti orang lain akan mikir, oh iya dia ini berani untuk mengungkapkan kesalahannya, dia berani untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Beda lagi dengan orang yang menutupi kesalahannya, nggak mau dianggap salah gitu, padahal sudah salah, tetapi ketika dinyatakan dia bersalah, dia malah nggak mau, enggak kok bukan saya yang buat, bukan saya kok, si dia yang buat, si A yang buat, padahal dia sendiri yang buat gitu. Nah, di dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita akan dapat hujatan, kita akan dapat caci makian ketika kita berani mengakui kesalahan, tetapi orang lain akan senang, orang lain akan mau menerima kita gitu, karena ya itu tadi, orang lain akan menganggap wah dia hebat, dia berani mempertanggungjawabkan apa yang dia buat, dia hebat, dia berani mengakui kesalahannya, dia berani mau mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua, mau untuk terus belajar dan diajar. Nah, ciri lain orang yang rendah hati itu punya keinginan, dia mau terus menerus untuk belajar. Dia selalu merasa bahwa sesuatu yang dia dapat itu tidak cukup, karena dia mau untuk belajar gitu. Dia bukanlah pribadi yang merasa sempurna, bahwa dia itu pintar banget, dia sudah tahu semuanya, jadi saya nggak perlu belajar ya, sepertinya seperti itu. Tapi di sini orang yang rendah hati itu mau untuk terus-menerus belajar dan diajar, karena dia tahu bahwa dia seorang manusia,
dia adalah manusia yang berdosa, yang tidak sempurna, tentu banyak kekurangan yang dimilikinya. Nah, cara mengatasi kekurangan yang dimilikinya itu adalah dengan belajar terus-menerus, belajar atas sesuatu yang mungkin dapat membantu dia mencapai apa yang diinginkan. Nah, orang yang mau belajar ini, kalau menurut saya itu tercermin di dalam Matius 25 ayat 9, yang dimana ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, Tuhan itu mau membimbing kita, Tuhan mau mengajarkan kepada kita ketika kita rendah hati, karena sikap rendah hati itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak seperti yang firman Tuhan bilang tadi di awal, siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan. Karena sikap congkak, sikap yang angkuh bukanlah yang Tuhan mau. Yang ketiga, mau mendengarkan orang lain. Nah, menurut saya ini juga termasuk ciri atau tanda orang dengan kerendahan hati. Ketika kita memiliki keinginan untuk mau mendengarkan pendapat orang lain, berarti kita tidak mengutamakan pendapat atau opini kita atas suatu permasalahan. Nah, seringkali kita itu memaksakan diri, berusaha memaksakan kalau pendapat kita yang paling benar, pendapat kita yang paling dianggap bisa untuk menemukan jalan keluar, serta kita ingin diterima oleh banyak orang. Jadi ketika dalam suatu diskusi mungkin kita memberikan pendapat, kita mau kita aja gitu loh pendapatnya yang diterima, sedangkan orang lain gak usah, karena kita paling merasa, wah pendapat saya paling bisa nih diterima, dengan pendapat saya kita bisa menemukan jalan keluar. Nah, tetapi tidak dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mau untuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dengan mendengarkan dan menerima semua pendapat orang lain, kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Jadi kita bisa menyatukan pendapat untuk menemukan jalan keluar atas suatu permasalahan. Nah, orang yang gak mau untuk mendengarkan orang lain pasti akan dibenci, akan dihindari oleh banyak orang, karena orang-orang pasti tahu, adalah percuma saya ngomong kalau dia nggak mau dengerin, percuma saya capek-capek ngomong kalau dia malah bodoh amat gitu dengan omongan saya. Padahal kita dalam suatu komunitas, mungkin kita dalam suatu kelompok, tapi karena kita bebal, kita nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, orang pasti akan jauhi kita gitu. Tetapi ketika kita mau mendengarkan pendapat orang lain dengan sabar, dengan menjadi pendengar yang baik, orang lain pasti juga akan senang dengan kita. Nah, saya ambil satu ayat terkait mendengarkan pendapat orang lain itu di Amsal 23 ayat 9, saya bacakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Di sini kita disindir, kita diajak untuk menjadi seseorang yang lebih mau mendengarkan orang lain. Karena ketika kita menjadi orang bebal juga, ketika kita nggak menjadi orang bebal, ya pasti omongan orang lain kita anggap remeh. Udahlah, punya dia nggak benar, punya saya lebih benar. Tetapi orang yang memiliki rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi tanda-tanda orang dengan kerendahan hati. Akhir kata saya mau ambil satu ayat di dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tetaplah kita menjadi manusia yang selalu rendah hati, selalu ingat bahwa kita punya Tuhan yang selalu bekerja di dalam setiap detik kehidupan kita. Tetap semangat semuanya, stay safe and stay healthy. Selamat malam.